udah melampaui. Nah, kata Ibu Sina itu, bahkan ketika kan banyak begini Seth, orang udah autis dengan pemikirannya, dengan idealismenya, itu bakal menyendiri. Ibu Sina nggak bilang begitu. Kan di dunia tasawuf banyak kayak zuhud, ya, uzilah dan sebagainya. Nah, Ibu Sina tuh bilang begini, ketika kemampuan rasionalitas kita udah maksimal dan akhlak kita udah baik, gitu ya, sinkronisasi antara pengetahuan teoretis dengan praktis, amali dengan alimi, gitu. Nah, itu dia bakal naik gitu, pengetahuannya itu ke atas, mi'raj, ya. Mi'raj ke atas, ketemu dengan sang kebaikan mutlak, dengan kesempurnaan mutlak gitu. Nah, ketika udah ketemu, dia harus balik lagi ke bumi, menjadi manusia yang baik, manusia yang pemaaf, pemurah, hikmah itu adalah gitu. Lo tahu kan ini kan, apa itu tesis gua di situ. Yang itu Ibu Sina itu secanggih-canggihnya Ibu Sina dalam berfilsafat tarikat etik gitu. Dia dalam praktek Nabi, ketika Nabi udah mi'raj ketemu Allah gitu, dia harus balik lagi ke bawah menyebarkan misi kebaikan dan kedamaian. Ini lo kayaknya waktu itu salah mentor. Kalau dibilang mentor nggak ada bang, temen. Berarti dibimbing setan. Iya, tapi nggak usah itu ya, nggak usah takut sampai kok nggak selebay itu kok filsafat. Akhirnya gue sadar itu kekurangan gue, soalnya pasca itu yang lama kalau nggak salah kurang lebih 2 bulanan baru kita diskusi sampai jadi bukunya Dedi itu. Oh, malam-malam itu ya? Kan gue inget banget waktu itu gue itu lu sama Dedi itu nyemprot gue, bilang gini, lu itu nggak tahu, kalau nggak tahu diem aja dengerin gitu kan. Waktu itu gue sempat bilang, apakah seperti ini bang, apakah seperti ini, bukan, lu itu nggak tahu diem aja. Itu gue hancur itu bang, bangunan pengetahuan gue itu hancur bang. Oh, gue lagi gagah-gagahnya waktu itu ya. Iya, lu sama Dedi itu bang, Muflih masuk, Sahrul dengerin aja gitu kan. Gue cuman terus lo yang nanggung gitu ya. Iya, gue nanggung, gue pengen nanya. Pengen diam nggak bisa, pengen ngimbangin pemikiran juga kesulitan itu. Terus habis itu gue ngasih hal yang gue tahu. Langsung dibentak sama Dedi waktu itu. Gue langsung hancur itu bang. Tapi akhirnya di penghujung diskusi itu gue langsung mikir, iya sih, mungkin gara-gara ini juga gue itu. Tapi pembahasan waktu itu emang berat kan? Berat kan gitu. Gue gak sembarang orang bisa masuk pembahasan itu kan? Iya, gue aja kesulitan gitu. Itu hanya orang-orang khusus itu. Nah, maksud gue tuh kenapa lo majornya itu adalah tafsir gitu kan, tapi bacaan lo di filsafat? Karena memang teman yang diskusinya filsafat. Lingkungan. Makanya kalau teman-teman ya, ini itu juga buat pembaca sama ini sharing diskusi. Jadi ada bang, gue pernah nemuin ada bocah anak tarbiyah waktu itu, anak tarbiyah. Dia itu dengan gagahnya dan dengan pedenya itu nyamperin gua. Posisi gua itu, pikiran gua kayaknya lagi banyak gitu ya, lagi ngurusin skripsi dan lain sebagainya. Dia bilang gini dengan pedenya, bang, gua pengen belajar itu NDP dan filsafat ke lo gitu kan. Soalnya capaian gue itu, gue pengen tarbiyah itu punya ini orang yang concern di bidang ini gitu kan. Insya Allah tahun depan kalau bisa. Gue langsung gini bang, udah berhenti aja, butuh 10-20 tahun lo itu bisa kayak gitu. Semenjak itu selama seminggu 2 minggu, ada mungkin 3 minggu, dia ketemu gue tuh kagak nyapa sama sekali bang. Iyalah, orang lagi semangat lo langsung gituin. Langsung abis itu gue mikir, apa gara-gara kata-kata itu ya. Terus gue bilangin, gue kasih tahu, untuk mencapai itu susah. Soalnya apa? Nggak bisa lo itu hal yang tersulit itu cuma satu sebetulnya, membuat lingkungan itu mendukung lo, sedangkan lingkungan lo itu tidak mendukung itu. Gua aja yang harusnya konsentrasi gue itu di tafsir, tapi karena lingkungan gue filsafat,
gak ditafsir akhirnya concern gue, tapi lebih ke filsafat itu. Itu jadi hal yang tersulit. Itu hal yang tersulit, menciptakan milieu. Yang hal yang tersulit adalah Menciptakan milieu. apa milieu itu? Lingkungan, suasana. Padahal kata Planella, hal tersulit itu adalah Mencintai. melupakanmu. Iya. Melupakanmu adalah tersulit bagiku, meski kau terukir dalam hatiku, meski ku telah bosan mengingat kamu selama ini. Betul banget ya. Itu hal tersulit tuh. Tapi ya, tapi kalau lo bilang lo banget itu Bet ya, enggak bang. Setelah gua ngobrol sama Ican, enggak, udah berdamai, beneran berdamai. Udah berdamai ya? Beneran berdamai. Damainya itu kapan? Berdamai. Damainya udah kapan? Sebelum ketemu sama Ican itu gua kan masih. Emang Ican tuh spesialis orang ini menaklukkan benda-benda bumi. Kita ngopi lagi bang Ican. Ican tuh kalau ketemu benda-benda langit mentok dia, tapi kalau ketemu sama benda-benda bumi yang masih susah gitu, Solutif dia. Solutif dia. Dia lagi sakit udah 3 hari gak masuk kelas. Soalnya ketika lu kasih tahu pun ternyata gua salah paham. Padahal bener paham lo yang salah kan, bukan omongan gua. Iya, kan? gua salah paham. Gua ini Apa ya? tawahum. Tapi relate. Iya. Ya itu ada orang pemikir gak bisa membuat bahasa yang menjadi sederhana. Iya. Ada orang yang gak mikir, bahasanya sulit dipahami gitu kan. Udah gak mikir, bahasanya sulit lagi dipahami kan. Ada pemikir tapi dia sederhana menyampaikannya, dan ada yang cara berpikirnya sederhana, ucapannya juga sederhana. Itu yang paling nggak masuk akal tuh, yang paling ini tuh nggak mikir tapi bahasanya sulit itu aja. Karena waktu itu ya, lo tahu dong Usep Mujani. Iya tahu. Bahasanya itu keren ya, bahasanya keren, tinggi, pemikirannya jago lah ya. Salah satu teman gua Dwi Haryanto sama Usep Mujani berhadapan dengan mahasiswa baru S1 filsafat di Taman Audit ya. Bertiga tuh ngejajar. Pertama Usep ngasih pemahaman ke teman-teman, ngobrol ke sana kemari tentang dunia filsafat dan keaefan lah gitu ya, ke akidah filsafatan. Udah beres ngomongin dia, ditanya sama moderator, gimana, paham atau tidak ya kan? Tidak. Semuanya jawab tidak. Ini masih zamannya Adul dong, Adul Candiago. Lo bisa cross check ke si Adul. Gue bilang ke si Usep, bahasa lo terlalu tinggi Sep, kata gue kan. Sini, ini urusan gue yang jelasin. Gue terjemahkan bahasa Usep dengan bahasa gue. Sret ya. Tanya sama moderator, ngerti apa enggak? Enggak, tanya kan. Anjing Sep, bahasa lo gak dipahami, bahasa gue gak dipahami. Dwi Haryanto lemes kan ya kan, you know lah ya, Dwi Haryanto Jawa-Jawa kan? gitu kan. Dia lembut ya itu kan, ngomongnya pelan tuh ya. Gue udah gitu tuh, dalam ketika Dwi Haryanto ngobrol ya, menyampaikan apa yang diucapkannya, dipikirkannya itu, gue sama Usep ketawa-ketawa aja kan, anjing Usep sambil bisik-bisik, ini orang ngomongin apa sih, kata gue kan. Gue selama Dwi ngomong, gue sama Usep tuh bercanda-bercanda, ngomongin apa sih ini orang, kata gue kan, bla 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 itu. Udah gitu tuh, udah beres Dwi kan, gue ketawa sama Usep, ditanya sama moderator, paham nggak? Nah ini paham kak, tanya kan. Benda bumi. Ternyata kita butuh Hermes gitu kan. Iya benar, penyampai makna langit, Butuh Jibril. gitu. Apalagi Bet, kita udah kali ya, udah hampir sejam lebih. Iya Bet, udah sejam kali. Nah, kita lanjutlah season 2. Intinya gue kasih judul apa nih? Hampir bunuh diri gitu ya. Pengalaman hampir bunuh diri gitu ya. Bebas. Bebas. Yo, cukup.